Sebab Malaysia, Indonesia menjadi nomor 1 di dunia, cuy. Oh my god. Ya kalau kita ketinggalan teknologi, ya mau gimana, cuy? SDM kita ya segini-gini doang gitu loh. Lihat TikTok joget-joget mandi lumpur sudah. Nggak ada pemikiran yang lebih maju lagi. Kan ngeri, cuy ya. Waduh, bahaya juga ya join BRICS. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini ada tajuk yang menarik yang membuat aku rasa, oh my god, apakah real? Apakah betul gitu loh? Bertanya-tanya besar guys ya. Ini mengapa Malaysia lebih maju cuy ya? Dan kita sebodoh ini. Aduh. Seperti apa videonya? Link ada di description guys ya, yaitu daripada Benix. Link ada di description, langsung aja kita tonton. Bismillah and play. Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Wow, kok bisa ya? Gimana Indonesia bisa jadi sehebat itu dan hubungannya apa sama Malaysia? Makanya lu jangan di skip video ini and let's check this out. Sebab Malaysia, Indonesia menjadi nomor 1 di dunia cuy. Oh my god. Real kah? Sama-sama kita saksikan, link ada di description untuk teman-teman yang mau nonton ataupun support Benix guys ya. Bismillah. Wow, menarik ini cuy. Jadi teman-teman udah tahu kan Indonesia itu adalah negara superpower yang sangat canggih, utamanya di bidang investasi. Bahkan dari bertahun-tahun lalu kalau lu lihat headline surat kabar itu bunyinya seperti ini. 2023, RI dipilih Amerika Serikat menjadi destinasi investasi untuk bisnis chip semiconductor. Wow. Hebat banget loh. Ingat loh, bukan Singapura, Malaysia, bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Maju dikit ke 2024. Jokowi ungkap semikonduktor jadi masa depan industri Republik Indonesia. Wow. Wah, ini keren banget nih guys. Keren. Jadi masa depan, tulang punggung dunia nih Indonesia nih. Dan lebih hebat lagi apa? Menko Erlangga itu udah pernah bilang juga, dia menargetkan RI menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Jadi semikonduktor itu kayak microchip ya, kalau lu nyetir mobil, pakai laptop, pakai handphone, bahkan kulkas aja udah ada pakai microchip chip semua. Nah, Indonesia bakal jadi pemain semikonduktor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Aduh guys, ternyata hanya cita-cita belaka. Sebab kemarin kita udah banyak informasi yang dimana itu Malaysia akan menjuarai, bahkan boleh dikatakan menjadi satu pelopor, bukan pelopor sih, adalah satu terbesar gitu di Indonesia, di dunia cuy, untuk memproduksi microchip ini. Tapi tiba-tiba di awal kok Indonesia gitu, jadi shock banget gitu loh guys ya. Dan ternyata hanyalah mimpi belaka cuy. Oh, diketawain nih sama Gus yang kemarin es tehnya dijual ini cuy. Nah, ketawa dia cuy. Kenapa? Karena kenyataannya nih baru ganti tahun ya, dalam hitungan minggu ya. Beberapa minggu yang lalu baru aja keluar berita bahwa Nvidia bukan investasi di Republik Indonesia, tetapi bakal membangun pusat AI di Vietnam. Dan bukan cuma itu. Walaupun Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara, tetapi Apple malah memilih membuat pabriknya di Vietnam. So, sebelum kita ngomongin industri teknologi tinggi, kita ngomongin industri handphone aja dulu ya, baru buat halo-halo. Itu ternyata Apple nggak bikin di Indonesia, tapi malah memilihnya buatnya di Vietnam. Oke lah kalau gitu kita kalah sama Vietnam. Oke lah, memang kan Vietnam negara hebat, negara maju. Mereka negara komunis, mereka korupsinya lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi wajar lah kalau Vietnam lebih canggih dibanding Indonesia. Tapi minimal kita bisa kalahin Malaysia lah. Jangan takut dulu, jangan pesimis dulu sama Indonesia. Sekocak-kocaknya Indonesia pasti masih bisa lah bersaing lah dengan negara tetangga Malaysia. Makanya gue kaget ketika muncul berita seperti ini. Ternyata banyak investor asing yang tadinya memilih investasi di Indonesia, investasi AI dan semikonduktornya dipindahkan ke Malaysia. Bahkan headline Tamparan di keras CNN mengatakan bahwa Malaysia menjadi favorit investor teknologi AI. Dan bukan cuma itu, bahkan CNBC membuat suara yang paling kencang bahwa asing makin kencang serbu Malaysia. Ini bukti baru bahwa RI ini cuma diperas. Maksudnya cuma diperas ini bukan jeruk ya guys ya, bukan jeruk anget diperas campur gula jadi enak. If they could have just squeezed us like an orange and squeezed the juice out, I think the juice would have been squeezed out of us.
and all the goodness would have been sucked away. Maksudnya RI itu cuma diperas jadi konsumen doang, jadi market doang. Bener. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya sebelum lu ngomong kok bisa dulu, gue mau bilang dulu Malaysia ini memang hebat banget. Ternyata di belakang layar lu gak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya. Komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel ya. Nah saingannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua nggak mau pakai Intel, gua mau pakai AMD. Gua lihat made in Malaysia, made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya. Yang tadinya mungkin agak tumpul, sekarang mungkin udah lebih tajam. Oke, ini lucu kelakar ini Benix ya, Abang Benix ya. Di mana itu di saat Malaysia 20 tahun lalu itu udah memproduksi AMD gitu, AMD. Ini Indonesia sibuk untuk memproduksi cangkul yang bagus cuy. Waduh. Ya jauh banget 20 tahun guys kita tertinggal dengan Malaysia cuy. Waduh. Lucu. Tapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi si Ana investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gue dapet Google, oh gue udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok sama rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi Oke guys ya, ini apakah kita ini memang ada propaganda atau gimana agar masyarakat kita ini selalu SDM rendah atau gimana? Sebab lihat nih, algoritma TikTok aja lah guys ya. Kita lihat nih, sebab pengguna terbanyak di dunia itu Indonesia aja ya. Dan itu tuh algoritma yang masuk itu hanyalah orang-orang yang joget-joget gak jelas, mandi lumpur dan lain sebagainya ya. Untuk yang edukasi dan semuanya tentang uang itu sempit gitu algoritmanya. Itu kan kadang mikirnya sampai ke sana gitu loh. Tapi nggak tahu juga guys ya. Sebab ini TikTok bener-bener gila sih kalau di Indonesia ini guys ya. Sebab ya itu yang hal-hal negatif tuh viralnya cepet banget. Apakah kita memang akan mindset kita akan ke situ terus gitu ya? Nggak scaling up gitu. Malaysia sudah mencakup raksasa dunia loh ya. Maksudnya ini raksasa terbesar ya, itu masuk invest di Malaysia, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Waduh sedih guys ya kalau kita pikirkan nih. Faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai 2 billion dollar untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lagi. Udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijen di Malaysia, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Bayangin, ekstrim banget. Ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Apa yang kita harus pelajari? Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya orang Indonesia mungkin besok bisa investasi di jarum suntik untuk memperbesar silikon. Itu bagus kan? Apa delete aja? Aduh, ngeri.
Lu lihat sisi positifnya lah. Sisi positifnya bahwa makin banyak investor asing yang percaya untuk menaruh duitnya ke Asia Tenggara. Bener. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sayangnya bukan di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih alasannya orang-orang bule itu, investor asing itu lebih memilih buat investasi AI, teknologi canggih, semiconductor atau cloud di negara lain, di tetangganya Republik Indonesia, bukan di Indonesia. Apa alasannya? Ternyata salah satu alasan kenapa banyak perusahaan asing nggak mau investasi buka pabrik di Indonesia karena adanya Amerika Serikat. Teman-teman tahu kemarin kan gue baru bilang bahwa Indonesia harus hati-hati juga lihat BRICS nih. Jangan langsung all in, harus pertimbangan dengan matang lah. Karena apa? Ketika Indonesia bilang kita mau join dengan BRICS, apa yang terjadi? Iklan dulu Jadi guys, Sekolah Saham BNX Ada season 6 iklannya, kembali guys, lagi ya. untuk pertama kalinya di tahun 2025 kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang Saham, wajar Jay. dan bagaimana sih Trading. cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX season 6 di bulan Februari Sekolah Saham 2025. Itu BNX. ada 8 pertemuan, total Boleh 2 join bulan ini, kita Ci. akan ketemu seminggu sekali. Boleh join nih, Amerika Ci. langsung membuat sanksi. Hei kamu negara-negara anggota BRICS, siap-siaplah lu bakal gua boykot. Dan Indonesia sudah masuk di dalam daftar boykot negara-negara yang tidak Dalam boleh listnya. menerima produk-produk ekspor teknologi tinggi dari Amerika Serikat. Produk-produk Wow. yang berhubungan dengan artificial intelligence, termasuk diantaranya semiconductor. Yang Jadi artinya bodoh begini kita. teman-teman. Lu bayangin Apple disuruh buka pabrik di Indonesia. Tapi kemudian microchipnya, prosesornya dilarang buat diekspor dari Amerika ke Indonesia. Terus buat apa lu buka pabrik Apple di sini yang nggak ada prosesornya? Iya, tapi kan lumayan Pak ada touchscreen-nya. Iya, tapi nggak bisa jalan, sama aja bohong, nggak ada memorinya. Terus mau ngapain lu pakai itu? Itu semua produk teknologi tinggi, produk semiconductor yang nggak ada Bener. teknologinya di Indonesia. Ya udah, impor aja mesinnya. Nah, mesinnya itu siapa? Alat litografi yang punya siapa? Ada ASML di Belanda. Di Belgia juga ada. Lu tahu ada TSMC yang ada di Taiwan segala. Itu semua sekutunya Amerika Serikat. Yang dia bisa langsung bilang tunjuk lu dilarang ekspor ke negara anggota BRICS. Dan ternyata ketakutan itu menjadi kenyataan. Makanya kemarin kalau ada mantan menteri bilang, "Udah maju aja, sikat aja, nggak usah takut sama Amerika, sikat." Itu agak keblinger gitu. Karena faktanya hari ini gara-gara si menteri goblok itu, apa yang terjadi? Indonesia di-ban. Indonesia sudah masuk ke dalam daftar resmi negara-negara yang tidak boleh dan dilarang untuk mengimpor teknologi-teknologi tinggi. Wah, ngeri juga guys ya. Apakah kita akan jadi SDM terus merosot ke bawah atau gimana? Sebab semua teknologi ini itu ya pusatnya guys ya, itu dari Amerika lah istilahnya seperti itu. Dan itu dilarang bagi negara-negara yang bergabung dengan BRICS. Wow, bahaya banget juga guys ya. Tapi jangan all in, bener apa kata Bang Benix ya guys ya. Jadi setengah-setengah mungkin bisa lah guys ya. Sebab yaitu tentang semua lagi tentang teknologi cuy ya. Kalau kita ketinggalan teknologi ya mau gimana cuy. SDM kita ya segini-gini doang gitu loh. Lihat TikTok joget-joget mandi lumpur sudah. Nggak ada pemikiran yang lebih maju lagi. Kan ngeri cuy ya. Waduh, bahaya juga ya join BRICS. Tapi pasti ada plus minusnya lah ya. Pasti sudah menghitung semua itu ya pemerintah guys. Wah, BRICS loh. Ternyata keputusan politik ada konsekuensi negatifnya juga. Dan bukan cuma itu guys, ada alasan lain dan ini baru saja dikemukakan oleh Menteri di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berkata bahwa nama Menteri gue gak mau sebut lah, nanti jadi kontroversi. Kenapa? Karena dia akhirnya mengakui juga ada negara-negara lain, khususnya negara dan Singapura yang nggak suka kalau Indonesia punya pabrik semiconductor sendiri. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk menyerang Indonesia sendiri, termasuk membayar NGO, LSM, masyarakat buat bikin demonstrasi palsu lah apa segala macam supaya Indonesia itu nggak jadi negara maju. Makanya nih hati-hati nih. Apakah benar begitu kita bermusuhan dengan Amerika Serikat harus siap bakal lahir pengkhianat-pengkhianat baru yang makan dolar Singapura atau karena enak lu kapan lagi dapat gaji dolar. Nah yang paling keren nih menurut gua ada jawab guys, apakah benar punya inisiatif pemikiran yang sedemikian ya? Tadi kan ada Singapura dan ada yang di tadi guys. Coba guys komen guys. Waduh, bahaya nih ya.
Aduh, ada-ada aja ini. Lah, gue ketika setiap kali ke Singapura ya, gue kaget ngelihat teman-teman ekspat, orang-orang pintar di Singapura. Kok sering banget ya, lu pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru itu perbatasannya. Kalau dari Singapura lewat jalan darat bisa ke Malaysia. Nah, kota terdekat namanya si Johor itu. Nah, kalau lu ke sana orang biasanya buat belanja. Kan di Singapura semua serba mahal, sehingga orang Singapura yang hemat, investor-investor di Singapura tuh banyak yang hemat, mereka nyebrang ke Malaysia, belanja di Johor Bahru, nanti balik lagi ke Singapura. Bener. Akibatnya apa? Johor itu berkembang jadi negara yang daerah yang maju dan dinamis. Sekarang mulai ada percampuran budaya lah, banyak orang asing, investor asing, orang Singapura, orang luar negeri belanja ke sana. Dan ini menjadi daerah yang strategis, sehingga kemudian Malaysia dan Singapura itu membuat aliansi, guys, untuk membangun pusat AI teknologi tinggi di Johor Bahru. Dan ini berita fresh from the oven, guys, karena mereka sudah resmi nih di hari Selasa kemarin mereka bertemu untuk mengumumkan pembangunan zona ekonomi khusus AI nih, teknologi tinggi di Johor Bahru. Ini adalah merger antara Singapura dengan Malaysia. Oh, ini hebat banget, guys. Ini sangat brilian. Gue udah berulang kali bilang Singapura wajib menguasai AI karena populasi penduduknya sangat tinggi. Dengan AI dia bisa meningkatkan produktivitas penduduknya. Jadi GDP dia bakal naik ekstrim kalau dia punya AI. Karena orang Singapura makin males buat punya anak. Itu berbahaya buat GDP Singapura. Solusinya dia harus menguasai AI. Siapapun yang menguasai AI di Asia Tenggara ini bakal berhasil menjajah Indonesia. Jadi di sini teman-teman di Indonesia mendapatkan kabar baik. Lu kan selama ini takut dijajah Cina, takut dijajah Amerika. Sekarang lu udah punya solusi dari Johor Bahru. Lu nggak usah takut lagi sama Cina dan Amerika Serikat. Ada penggantinya, tetangga kita sendiri yang udah berbaik hati nih mau bergabung membuat perusahaan bersama zona ekonomi khusus untuk AI. Luasnya nggak main-main, guys. 3.500 kilometer persegi. Ini gila banget sih. Dan proyek ini diproyeksikan bisa menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Dan ini akan menjadi pusat peradaban baru. Karena yang gue bilang ya, lalu lintas orang di Johor Bahru itu sangat padat, guys. Diperkirakan ada 300.000 orang, guys. 300.000 orang yang melintasi Johor Bahru setiap harinya. Lu bisa bayangin nih, kawasan ekonomi khusus ini bakal menjadi sebesar apa. So jangan heran ya, banyak pengusaha di Medan yang udah pindah ke Malaysia. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Ini bisa jadi kabar baik nggak buat Indonesia? Pertama, Indonesia bisa menjadi budak untuk memakai produk-produk AI mereka. Yang kedua, Indonesia nggak usah takut lagi datanya bocor ke Amerika atau ke China. Nah, yang ketiga, lu setuju nggak kalau Indonesia itu mendukung lah program ini? Karena ya memang kalau mereka mau buka di Indonesia udah nggak bisa, guys. Ingat ya, Indonesia sudah di-ban. Indonesia tidak bisa mengimpor produk teknologi tinggi. Indonesia sudah salah langkah menurut Amerika Serikat. Atau jangan-jangan menurut lu, Indonesia pede aja sendiri, bikin sendiri AI. Kalau kita di-ban dengan Amerika Serikat, jangan-jangan ini waktunya buat salaman dengan Xi Jinping. Menurut lu gimana? Lebih baik Indonesia merapat ke Xi Jinping, ke China, atau Indonesia mendukung Johor Bahru? Tulis segera kolom komentar di bawah ini ya, guys. Menurut kalian yang terbaik buat Indonesia apa nih? Kita udah berada dalam posisi dijepit nih sekarang. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat. Dan siap-siap ya melihat merger antara Malaysia dan Singapura untuk menjadi pusat ibu kota artificial intelligence di dunia. Gila guys, kalau kita mendengarkan cerita ini kok ngeri banget gitu guys ya, dimana itu antara Malaysia dan Singapura itu kepengen Indonesia jadi seperti ini cuy ya. Jadi menurut aku sangat sedih banget cuy loh ya, bahaya juga iya. Sebab apa guys, kita di-ban ya untuk mendapatkan produk-produk teknologi AI ini guys, yang dimana itu ya semua itu dari Amerika gitu loh ya, sebab investor dari sana guys. Dan Singapura dan Malaysia itu membuat kilang terbesar juga nih di Johor, jadi perkembangannya cukup pesat banget dan kita hanya sebagai pengguna cuy. Dan ini sedihnya lagi jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan AI ini. Contoh tak boleh impor ya daripada negara luar ini, kan sedih banget cuy ya. Apakah harus merapat dengan Cina ataupun merapat dengan tetangga cuy? Kalau aku sih harusnya merapat tetangga. Kok bisa nih kalian berdua buat seperti ini, kok kita nggak diajak? Itu kan bisa gitu loh guys ya. Ini sedih banget loh kalau dengarkan cerita Benik ini, kita bisa apa guys ya, bisa shock loh. Aduh sedih cuy ya. Coba kita tengok guys komenan netizen ini seperti apa ya, apakah menghujat atau bagaimana guys ya. Aduh. Nih, hai botak, dengar ya, apapun bicaramu ya, semua Tuhan yang maha mengatur. Mau Indonesia bodoh, mau Indonesia miskin, mau Indonesia kurang maju, atau mau Malaysia lebih maju,
lebih pintar, itu semua Tuhan yang maha mengatur. Kami Indonesia negara menganut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua tumpuannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa mengatur. Kamu aja kreator YouTube yang sewot membanding-bandingkan dengan Malaysia, sibuk ngoceh sana sini. Sedangkan rakyat Indonesia tidak sewot membanding-bandingkan dengan Malaysia. Rakyat hari-hari mengabdi kepada negara, berkebun, bertani, bernelayan, bersawah, hasilnya membantu negara. Tapi kamu botak gundul, bukannya membantu negara malah beber ya, berita kekacauan, gosipin negara lain, sebar fitnah untuk cari uang. Uangmu di YouTube, uang hasil haram. Kamu makan, kamu minum uangmu. Lama-lama penyakit tuh, tak gila. Ini banyak, panjang banget cuy ya. Dan ini dipin loh ya. Ini adalah salah satu orang yang ya semua manusia itu mempunyai Tuhan gitu ya, mempunyai kepercayaan cuy ya. Tapi nggak gitu juga kali, sebab ya kita di dunia ini harus mengikuti perkembangan zaman ya. Ini aduh kolot ini sebenarnya guys ya, dipin loh ya. Apakah balasannya ini? Aduh ada aja nih netizen Indonesia nih. Loh, kamu nggak tahu tuh Benix punya lahan perkebunan di tanah gambut Kalimantan yang sudah menghasilkan, dia juga bertani. Nah, Aduh. Sekarang gue jadi paham kenapa Intel, AMD, Broadcom, Infineon kabur ke Malaysia ketimbang ke Indonesia. Gue makin paham kenapa Apple, Nvidia lagi Sumitomo kabur ke Vietnam ketimbang ke Indonesia. Ya Allah, Tuhan itu mengatur. Kalau kamunya juga nggak mau diatur ya, kalau kamunya nggak mau diatur, Tuhan ya cuek. Ingat, Tuhan tidak mengubah suatu kaum kalau kaumnya juga nggak mau berubah. Bodoh jangan dipelihara. Setuju ini cuy, setuju banget ya. Sebab ya kalau kita nggak mau berubah, kalau kamu diam aja nih ya, diam aja, bawa cangkul, bener apa yang dikatakan Abang Benix tadi ya, dimana Indonesia ini sibuk mencari ataupun membuat cangkul yang tajam, negara tetangga ini udah semaju itu gitu ya, udah mengejar teknologi, sedangkan kita ini masih mencari cangkul. Ini komenan netizen yang seperti ini ya, yang bener-bener real, bener-bener nyata ini ya guys ya. Jadi aduh sudah lah ya guys ya. Sebab semua orang ini ya, semua manusia itu mempunyai Tuhan ya. Semua mempunyai Tuhan. Dan kita juga kalau kita tidak berusaha, Tuhan juga tidak ngasih gitu loh. Jadi apapun yang terjadi kita harus jemput bola. Istilahnya seperti itu guys ya, harus berusaha. Kalau kita tidak keluar rumah untuk mencari pekerjaan juga, kita nggak dapat pekerjaan gitu loh. Takkan kita tidur tiba-tiba Tuhan ngasih uang, nih uangmu. Nggak mungkin juga gitu loh guys ya. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap silaturahmi, tetap jaga kedamaian ya. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia juga semakin erat, semakin bagus. Dan ya mungkin ini adalah salah satu teknologi yang harus kita kejar juga. Jadi langkah Indonesia seperti apakah? Apakah harus bergabung dengan Singapura dan Malaysia untuk mendirikan di Johor itu, atau ya pasti ada pemikiran yang lebih hebat lah ya untuk DPR ataupun untuk petinggi-petinggi negara ini guys ya. Jadi tinggalkan komen yang baik-baik aja, jangan komen yang negatif guys ya. Jumpa di video selanjutnya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.